Oke, jadi saya akhirin untuk video kali ini untuk mengupdate dari proyek LRT. Ya, intinya saya mengupdate dari dari stasiun, kalau stasiun Pasar Pramuka ya, sampai ke stasiun Pemuda Rawamangun. Untuk sana itu adalah stasiun velodrome. Volvo, Scania ya. Tadi saya pergi naik ini, ke Galunggung naik ini, dan ke Pulau Gadung juga naik ini. Tapi daripada kita nunggu bus yang selanjutnya, teman, lama ya, macet. Jika suara saya pelan, teman, karena ya saya menjaga juga suasana di dalam bus. Kalau kita dengar mah ada kita di tonjolkan lagi ya. Nomor 4 ini rute yang paling ramai. Oke, ini kita lanjutkan teman, karena masih ada unek-unek yang saya bicarakan. Asli rute ini rute yang paling ramai. Sebenarnya saya mulai tadi dari sana, teman, dari halte Lebar Pramuka ya. Ini ya ramai terus ya. Saya berpikir teman, Galunggung aja lah biar kita dapat tempat duduk yang paling belakang. Itulah ya. Kalau kita banyak waktu mah ya nggak apa-apa lah ya, kemana-mana lah ya. Apalagi kan sekarang kan lagi murah kan, ongkosnya Rp1, kata orang gratis ya. Itu termasuk gratis lah ya, Rp1. Saya juga mau bicara sedikit ya. Saya paling kesel di persimpangan ini ya, lama banget teman, beloknya ya. Atau apanya, lampu hijaunya lama banget. Ditonjokin kita teman, asli. Pas saya tadi dari flyover itu ya, antara ini dengan jalan flyover sana hampir sama temannya, atau jarak tempuhnya ya. Sini pun macet tadi. Pas saya ke Galunggung ya, sebelah kanan macet. Kayaknya hampir sama lah ya dengan jalan sana ya, trafiknya. Enaknya menggunakan 4C ya, yang itu Laudek itu ya. Tapi saya nggak kepikiran, saya kira ya ini lebih enak ya. Ternyata ya gitu. Nah, terus saya kan jalan ke sana dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa duduk di dalam bus yang pendek, yang itu Laudek ya, yang rendah itu, yang nggak tinggi kayak gini, yang nggak dari halte. Itu bagus sih. Tapi kita harus izin kepada driver lah ya, biar enak lah ya, biar enjoy dia ya. Siapa tahu kan dia kan jadi tegang dia kan karena kita videoin. Kan biasanya kan gitu orangnya, macam-macam tipenya. Saya juga memikirkan kayak perasaan orang lah ya. Apa sih istilahnya, saya lupa teman. Intinya saya bilang perasaan gitu. Ya, di dalam bus ini pun saya rada takut ya untuk berbicara ya teman, asli. Takut mengganggu, dan juga takut kalau kita videokan wajahnya ya nggak suka gitu. Kita bergerak ya teman, kapan kita dapat lah ya butek-buteknya. Kunci kita kayak jadi kreator kayak gini ya, harus berani lah ya teman ya.
kayak saya kan sekarang udah belajar ya, kalau kita masuk ke mall kita harus izinnya kepada security gitu ya. Ibaratkan kayak kita bertamu ke orang ya, kayak bilang salam gitu ya, shalom, assalamualaikum atau apa gitu ya. Polisi ini jangan diwilamain ya untuk jalan sini ya, lampu merahnya. Itu di jalan kota itu ya, banyak banget ya traffic light ya, kayak U-turn banyak. Itulah yang bikin jadi lama ya di jalan. Di belakang kita kali ya, oh itu samping. Susah ya kalau ambulans lewat di Jakarta gini ya, padat. Kalaupun dia lewat dari jalur Transjakarta sama aja ya, keganggu ya kalau misalnya Transjakarta berhenti di halte gitu. Kita juga nggak tahu gimana isi dari apa ya haltenya, bisa jadi padat jam lagi jam sibuk kayak gini. Oh ya, kok jadi merekam sini lumayan, tadi rencananya pengen rekam sana ya. Karena banyak lah yang menarik ya sini. Ini Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat di sana. Saya suka dengan bus ini. Contoh ya, dingin teman. Favorit saya paling belakang lah ya. Kalau kalian gimana sih teman favorit kalian? Kalau wanita ya pasti di depan lah ya, enak banget lah mereka ya. Bebas ya mau pilih di belakang atau depan, enak lah ya, punya hak yang sangat jago, sangat mantap lah ya, jago lagi. Asal ngomong saya sedikitnya tentang proyek LRT ini. LRT ini dibangun sepanjang 6,4 km ya, dengan 5 stasiun dari Pemuda Rawamangun, pokoknya nyambung lah ya, tapi dihitungin dari Pemuda Rawamangun teman, semua dari velodrome ya. Pemuda Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai. Bukan di stasiun Manggarai apa ini ya temannya, tapi dia agak majuan ke arah Pasar Rumput, Rusun Pasar Rumput. Jadi kalau kita mau ke stasiun besarnya, kita harus menggunakan skywalk atau JPO. Istilah kerennya skywalk ya. Kalau bahasa Indonesia JPO, jembatan penyeberangan orang. Jadi kalau misalnya dari sana atau dari sana ada lengkungannya untuk jalan sini, jalan Matraman Raya, dari bawah, jalan dari bawah gitu, belok ke kanan ya, dan ada lurus. Tapi keren lah ya untuk view-nya ya. Saya nggak pernah masuk sih karena kita nggak menggunakan motor. Nggak pernah masuk ya, tapi ya lihat dari gambar Google aja lah ya. Sebenarnya segala sesuatu itu ada di Google ya semuanya. Jadi ada bagian-bagiannya ya, siapa duluan yang jalan gitu. Nah kayak bus ini jalan sana. Bingung ya, katanya di zaman Pak Soeharto Indonesia jaya, tapi kenapa nggak dibikin kereta gitu ya? Inilah ya untuk jalan apanya LRT-nya. Jadi ini dan ke belakang ke arah Manggarai, sana ke arah velodrome ya, depan kita. Ini pasti udah ramai nih. Teman, kalau saya mulai dari sini ya, andaikan ini kosong, nah, saya di bagian belakang, pasti saya nggak bakalan kedapatan ya kursi bagian sini, karena orang kan buru-buru ya mendapatkan kursi gitu. Kita juga nggak bisa menggeser mereka ya, terlalu mengganggu ya, udah mengganggu lagi, atau diri lah kita yang bikin. Jadi di sini ada peraturan ya, bagi kalian masih muda, kalian jangan duduk di kursi prioritas ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang prioritas, ya kalian juga bisa duduk ya. Tapi kalau misalnya ada yang masuk, kita harus tahu diri ya, apa namanya itu. Oke.
Oke, saya sedikit lupa ya untuk bahasanya ya namanya. Inisiatif lah ya, inisiatif kita diri ya, memberikan mereka tempat duduk. Saya kadang-kadang ngeblank ya, nggak tahu kalimat apa yang mau saya sampaikan namanya. Jadi kalau misalnya ya nggak jelas ya, mohon maaf lah namanya. Orang ya, orang yang gaul ya. Buat saya mah kalimatnya itu aja lah ya, orang kampung lah ya kita ya. Underpass ya. Tapi tetap aja sini macet. Saya habis muter-muter ya namanya, jalan kaki dari Stasiun Keramat, baru dari sana baru sini. Tapi ya naik bus ini kita nggak beruntung ya. Lumayan lah ya namanya. Harusnya sih kita naik 4C ya. Kalau menurut apa saya ya, akhirnya kalau direncanakan ini nggak perjalanan direncanakan ya. Perjalanan gak jelas teman. Tiba-tiba aja lah kepikiran di kepala ya. Nanti juga pengen naik apa LRT, baru naik 12P ya. Sampai dari Pengangsan 2 baru naik 12P lagi dari Pengangsan 2. Kan gak jelas banget ya. Baru ke apa Sunda Kelapa Gading ya, baru naik koridor 10. Tapi enak ya kalau kita paham ya tentang rute di Jakarta ini namanya. Jadi kemanapun kita ya kayak burung lah ya. Tadi kita pindahkan apa video yang baru kita rekam ke memory card ya, supaya kita bisa merekam lagi. Karena ini harus pakai internal ya semuanya. Jadi repot lah, harus pindah-pindahin ya. Cepat kita. Nah, sana adalah pasar rumput, tapi itu stasiunnya bukan sini, melainkan dekat halte Genjing ya. Setelah underpass. Jadi di sini nggak terlepas dari macet ya. Sini macet, sana macet. Bahkan harusnya sana macet ya, karena melewati perlintasan kereta api. Tapi sini macet juga bagian tengah. Ya, inilah Jakarta ya. Kalau kita naik motor boncengan pasti bokong kita pegel ya. Saya pernah namanya asli mau bergerak saya takut motornya jatuh gitu ya. Kalian pernah nggak sih gitu ya perasaannya teman? Nggak tahu ya, saya perasaan banget ya namanya orangnya ya. Kalau di motor gitu kan takut geser kan, takut menggeser badan gitu ya posisi ya. Sebenarnya nggak nyaman ya posisi saya namanya, tapi saya ragu ya karena takut jatuh ya teman. Enak juga ya melankolis ya. Lebih enak barbar tapi beretika namanya. Asli saya pengen gitu sih. Cuman ya otak kita nggak ke situ. Kita bukan orang-orang kayak gitu. Kita itu punya keunikan sendiri yang nggak bisa kita sama-sama lah ke orangnya. Orang kayak gini kita kayak gitu gitu. Ikutin nggak bisa lah ya. Nampak saya ini bukan nggak beroperasi ya ini alatnya. Oh lagi beroperasi. Saya kira saya salah lihat ya. Oke, ya saya ngomong dikit ya masalah pilkada ya. Saya dengar ada rencana dari pendukungnya sebelah katanya coblos saja semuanya katanya, tiga-tiganya gitu ya, atau pilih kota kosong gitu. Kita lihat aja siapa yang lebih jago ya. Harusnya Rano Karno yang menang teman, karena dia orang Betawi asli ya. Saya dukung sih. Cita-citanya juga bagus, apalagi umurnya yang udah pas lah ya. Pasti dia bakalan serius ya untuk ke tanahnya sendiri ya, orang Betawi ya gitu. Kalian harus pintar lah ya, jangan pilih-pilih karena apa gitu ya. Apalagi karena agama, gak masuk akal. Tapi sekarang sih agamanya seragam lah ya, bagus. Tapi kalau misalnya berbeda, ya justru itu loh tantangan kita ya. Kita bisa merangkul siapa itu yang berbeda. Asli kayak pemilihan yang tahun lalu ya, wah kacau juga ya. Nah, kalian tahu lah siapa itu ya. Udah terkenal juga dia di BUMN. Tapi ini sangat
sensitif banget ya kalau saya ngomong gini ya teman-teman. Saya pernah ngomong kayak gini, wah asli kayak ada orang yang ngapain saya namanya kayak nggak terima ya dengan omongan saya gitu. Dari konten-konten gini lah kita bisa belajar ya cara bersikap, cara gimana gitu ya. Kalau ada orang yang melototin biasa aja, tapi itu susah ya namanya, itu susah ya. Saya alihkan teman pikir kayak gini. Aturannya biasa aja lah, kalau ada yang kayak gitu biasa aja. Namanya juga punya mata gitu. Tapi tetap aja dalam hati kita berbicara lain. Oke, kembali lagi kita membahas ini ya. Buang lah itu yang nggak penting lah itu. Oke. Nah, di sini lah teman, nanti akan ada stasiun itu ya. Stasiun Pasar Pramuka. Ini halte Pasar Genjing. Kenapa namanya Pasar Genjing ya? Kalau kalian orang sini silahkan kalian komentar teman. Pasar Genjing. Paling kan dekat Pasar Pramuka ya. Rame. Ini rute gendut ya, banyak banget orangnya. Ada kampus juga dan berbagai macam lagi ya. Haltenya kebanyakan masih jadul kecuali sana ya. Halte apa sih namanya tuh? Pramuka. Oh, simpang itulah, simpang Pramuka lah namanya sekarang ya. Kerja terus. Tapi kayaknya sip lah orang dia, sip lah. Kayaknya mereka kalau misalnya selesai mereka akan dikasih gratis ya. Harusnya sih diapresiasi gitu ya, dikasih gratis. Disuruhlah mencobain apa hasil karya mereka. Oh, ditambah ini ya. Jangan mundur-mundur gitu. Ada gininya. Tapi kalau hujan mah mau nggak mau di dalam ya. Ini nggak ada apanya tapi. Jadi di sini bagus banget ya untuk Transjakarta ya temannya. Dimanapun itu layanannya selalu ada petugasnya gitu ya. Di halte gitu ya. Ini dari BPKP ya. Ini tapi bukan BPKP. Nah, itu baru BPKP. Kalau apa namanya simpang ini ya Pramuka ya, nggak ada BPKP jadi nama Pramuka, nama apa haltenya. Oh ada sih ini Pramuka Sari. Sekarang aja kita. Oh maksudnya nggak ada nama BPKP-nya ya. Sorry teman. Kadang harus serius juga ya kalau kita ngomong. Saya suka lupa. Jadi nggak ada unsur-unsur nama BPKP-nya lagi. Untuk apa Pramuka BPKP sana itu sudah diganti jadi simpang Pramuka. Saya suka ya untuk banding-bandingkannya masa sekarang dengan masa dulu ya. Ini bakal jadi video kenapa
berdiri ya tiang-tiangnya, pilar-pilarnya gitu. Bahasa umumnya tiang-tiang ya, saya bilang tiang aja, bukan gak usah bilang pilar atau apa itu ya istilahnya. Nah ini udah ada sebagai. Tadi udah lewat BPKP, jadi kedepannya ini akan ada stasiun Pramuka BPKP di sini di depan. Simpang Pramuka namanya. Terintegrasi dengan koridor 10 10D ke arah mana? Kampung Rambutan dan Tanjung Priok ya. Dan juga 10. Oh ada juga 4K ya. Bukan 4K nggak di halte ya kayaknya. Iya nggak di halte. Di halte nggak sih 4K? Nantilah saya ralat ya. Saya cek. 4K itu jurusan dari Kejaksaan Agung ke Purogadung. Oh ya, seingat saya ya, pasti dia berhentinya di halte, bukan di apa. Soalnya seingat saya nggak ada bus stop ya di sekitaran bawah itu ya, nggak ada, nggak ada. Kalau rute-rute sekitar sini mah antara 4C, 4D, 4 yang kayak kita naikin ini 4 ya. Pemuda Pramuka ya nama haltenya. Jalan Amayani kalau nggak salah ini ya. Jalan Amayani. Jadi kayak Jenderal Amayani itu dia apa ya, kayak korban, bukan kaya itu mana-mana udah korban dari G30 SPKI asli ya. Kok mau sih disuruh kayak prajurit-prajurit itu menangkap mereka ya, ditembak lagi. Harusnya kan ditanya dulu ya teman, hidup-hidup gitu ya, ini langsung dibunuh ya. Kenapa kayak tentara nggak berpikiran panjang ya, asli. Mungkin karena jiwa korsa ya teman, atau apa gitu, jiwa apanya gitu ya, patuh terhadap atasannya. Ada atasan, tapi kita nggak tahu dalamnya siapa teman. Sampai saat ini belum terbongkar ya. Katanya sih Untung, saya nggak percaya sama Jenderal Untung ya. Kolonel ya, kolonel Untung, saya nggak percaya sih. Waktu dia mau dieksekusi kan dia ngomongnya Soeharto ya. Dikiranya Soeharto bakalan melindungi teman, ternyata enggak ya. Tapi saya tidak langsung menuduh Pak Soeharto namanya. Kayak gitu. Kalau masalah ini kan harus ada landasan bukti. Kita jangan asal memberikan apa statement pernyataan. Banyak guys saya teman yang ngomong statement. Banyak mahasiswa ya, mahasiswa UNJ Universitas Negeri Jakarta, pintar-pintar lah orangnya. Tugas kayak gini ini membantu banget ya, apalagi kalau misalnya dalam keadaan rame ya. Jadi dipastikan harus semua orang udah keluar. Misalnya masih ketinggalan, kita bisa teriak ya, bukan gak usah teriak-teriak banget sih, ngomong gitu. Kalau ini sudah jadi, sudah ada relnya juga.
pintunya lebih besar daripada halte di Kebon Siri ya. Kebon Siri kecil banget. Kalau kalian jalan di koridor 1 atau koridor berapa lah itu ya, terus kalian bisa bandingkan hantenya kecil. Itu sementara ya, sama kayak ini juga sementara. Jangan lupa ya, jangan kalian pikir untuk busnya bakal berhenti di sebelah kanan, ini di sebelah kiri ya. Kalau misalnya kalian berhenti sini, lebih baik kalian jangan berdiri atau duduk di belakang, biar lebih gampang keluarnya ya. Selain gitu. Pemerintah selanjutnya persis kayak Jokowi ini ya, menghidupkan kayak atau mereaktivasi ya untuk bekas rel-rel yang sudah ada ya tuanya. Kayak di Sumatera itu bagus sih memang, tapi kenapa Pak Jokowi belum berpikiran ya? Mungkin karena sepi kali gitu. Hanya di Jawa baru pembuatan kereta di Sulawesi ya. Oke, kita siap-siap aja lah ya, karena bentar lagi pemuda Rawamangun di center banyak penumpang yang masuk dari sana, jadi kita jaga-jaga aja. Dipastikan dulu ya, ada lagi. Ini rame untuk rutenya. Di sini nggak hanya untuk stadion balap sepeda, melainkan macam-macam, ada bulu tangkis, apalah macam-macam lah, atlet ya pokoknya. Untuk latihan atlet ada di velodrome, sekitar velodrome ini UNJ ya. Dia punya gor juga. Jogging pun bisa. Itu sih kayaknya mau keluar ya, slow aja. Aryo mau, jadi dia menikung sebelah sana ya. Jadi kalau kita melihat kayak gini, kita jangan dorong-dorong ya. Dipastikan mereka pasti bakal keluar ya. Asli gondok ya kalau kita laginya ada orang dorong-dorong ya, Bang. Kalau kita pun didahului orang, masa bodoh ya, jangan marah lah kita ya. Santai ya, kita tahu lah ini tempat umum. Wih, untuk kita nggak terselengkat, sorry Kak. Untuk kita nggak kesandung ya. Ada barang gitu. Oke, sini ada sewa powerbank. Kalau saya mah nggak kayak gini lagi ya, merugikan teman-teman. Lebih baik kita simpan aja uang kita ya, atau kita beli powerbank. Mari kita irit.
sini ada musola, ada toilet. Kalau kalian kebelet ya kalian silakan aja buangkanlah semuanya. Kalau kalian mau sholat silakan buangkanlah apa kalian, amarah kalian atau apalah ya. Saya bukan beragama Islam tapi ya saya bilang gitu lah ya. Biar mantap lah spiritualitas kalian ya. Oke. Sebenarnya biar cepat itu kita lewat dari luar aja ya daripada lewat sini. Tapi ya biar aman lewat sini ya. Olahraga pun bisa. Tapi kalau jogging pun sini bagus teman. Nah, dia nggak berisik ya. Kalau jogging sini bagus. Tapi intinya ya kalian misalnya naik apa teman, naik bus Jakarta terus naik LRT ya, karena ini bakal lewat gate ya. Ini berada di Rawamangun di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oh bagus ya, ada bulan. Bulan atau apa sih itu? Matahari ya? Matahari atau bulan sih? Saya nggak tahu teman. Apalah itu ya. Tapi ini keren, saya akan coba ambil gambar dulu ya. Sedikit. Oke, jadi saya akhirin untuk video kali ini untuk mengupdate dari proyek LRT. Ya intinya saya mengupdate dari dari stasiun nanti calon stasiun Pasar Pramuka ya sampai ke stasiun Pemuda Rawamangun. Untuk sana itu adalah stasiun velodrome. Ini sudah jadi. Jumlah stasiun yang operasi ada 6 ya. Ada 6 dengan panjang 5,8. Jadi totalnya jika digabung antara proyek LRT 1B ini menjadi 12,2 km. Sehingga saya teman-teman untuk nanti ya waktu tempuhnya akan menempuh selama 30 menit kalau nggak salah ya. Sehingga saya teman-teman, jadi saya tutup dulu teman, saya akan naik LRT Jakarta ya. Saya sudah berkali-kali sih sebenarnya untuk naik LRT itu. Nah bagi kalian teman-teman untuk mengambil foto suka fotografi ya, kalian bisa foto ya, ini bagus banget ya untuk tempatnya. Dan nanti kalau misalnya LRT sudah selesai, ini juga bakal ramai. Saya yakin teman, ini bakal ramai orang yang bikin konten ya. Saya yakin apalagi orang yang TikTok ya, TikTokers bakal ramai lah temannya. Bahkan ada orang yang memprediksi temannya bakalan ada orang atau pekerjaan terbaru ya, kayak misalnya menyewakan powerbank atau jualan-jualan kayak apalah gitulah ya, aksesoris kayak kabel gitu ya. Pokoknya kayak TikTok gitulah ya. Penerangan-penerangannya. Oke, jadi saya tutup sini teman-teman. Jadi bye, sampai jumpa.